Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faiza Rahimi dengan NIM 22053128 dari jurusan Pendidikan Ekonomi FEB UMP. Jadi di sini saya ingin memenuhi tugas telaah kurikulum dengan mewawancarai salah satu guru SMA swasta Adabiah 2 Padang yang bernama Ibu Aditya Adila. Jadi Bu, di sini saya ada beberapa pertanyaan yang ingin ditanyakan. Langsung saja Bu, yang pertama itu apa kesulitan Ibu dalam menggunakan kurikulum yang dipakai pada saat sekarang ini? Oke, kurikulum yang kita gunakan pada saat sekarang ini ialah kurikulum Merdeka atau disebut juga dengan Kumar. Kumar ini berbeda dengan kurikulum sebelumnya, di mana kurikulum Merdeka ini merupakan kurikulum yang baru saja ya diadakan oleh Menteri Pendidikan. Nah, ini sangat awam bagi guru, saya sebagai seorang guru, di mana untuk melaksanakan kurikulum Merdeka ini salah satu kesulitannya yaitu kesiapan guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan kurikulum Merdeka. Nah, di mana pada kurikulum Merdeka ini kegiatan pembelajaran harus kita laksanakan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Dan selain itu, salah satu kesulitan yang saya hadapi dalam melaksanakan kegiatan kurikulum Merdeka ini ialah adanya beberapa tuntutan ya yang sedikit banyak dibandingkan sebelumnya, yaitu berupa administrasi yang harus dipenuhi, dan juga di Kumar ini pada saat saya menyusun yang namanya modul ajar, kesulitannya yaitu saya dapatkan ada beberapa istilah-istilah baru yang saya baru dengar gitu ya, berbeda dengan kurtila sebelumnya. Nah, itu yang salah satu tantangan atau kesulitan saya dalam melaksanakan kurikulum Merdeka ini. Baik Bu, untuk pertanyaan selanjutnya, dari kesulitan yang telah Ibu rasakan tadi, apa perbaikan yang bisa dilakukan gitu Bu? Oke, perbaikan yang bisa dilakukan, dimana yang pertama yaitu kesulitan saya, yaitu adanya kesulitan dalam menyesuaikan atau kesiapan guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan Kumar. Nah, perbaikan yang dapat dilakukan yaitu dengan cara melakukan kegiatan pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik tadi. Kita lihat dulu karakteristik peserta didik di kelas ini kebanyakan kemana gitu. Apakah gaya belajarnya seperti auditori ataupun visual. Nah, kita dapat melaksanakan kegiatan pembelajarannya sesuai dengan karakteristik yang telah kita data tadi. Nah, perbaikan lainnya yang dapat dilakukan yaitu dengan cara melakukan yang namanya diskusi ya. Kita salah satu solusinya yaitu dengan cara melakukan diskusi dengan guru-guru, rekan-rekan guru lain atau sesama KKG kami gitu. Nah, itu dia. Baik Bu, untuk pertanyaan selanjutnya, apa tujuan pembelajaran yang Ibu capai berdasarkan kurikulum Merdeka tersebut Bu? Nah, pada Kumar ini kita ada yang namanya profil pelajar Pancasila. Salah satu tujuan yang ingin dicapai dalam kurikulum Merdeka ini yaitu membentuk karakter peserta didik sesuai dengan Pancasila, nilai-nilai Pancasila. Nah, ada juga tujuan pembelajarannya yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan, di mana guru tidak hanya berfokus kepada penyampaian materi saja kepada peserta didik, melainkan juga melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik, sehingga peserta didik ini dapat merasa kegiatan pembelajaran yang dilakukan itu dapat tidak membosankan dan jadi menyenangkan gitu, karena sesuai dengan kebutuhan peserta didik tadi. Kalau misalkan kita hanya menyampaikan materi saja, itu kan jadinya membosankan ya dan monoton. Nah, itu dia, seorang guru harus melakukan kegiatan pembelajaran yang inspiratif ya, ataupun yang menarik. Salah satunya dengan melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan adanya permainan ya, ataupun menampilkan video-video pembelajaran agar peserta didik itu tidak bosan selama kegiatan pembelajaran. Baik Bu, selanjutnya apa konten pembelajaran yang Ibu sampaikan kepada peserta didik tersebut Bu? Kontennya ya selain materi yang diajarkan ya berupa capaian pembelajaran yang ingin dicapai, ada beberapa konten yang digunakan yaitu
menggunakan, selain itu menggunakan media pembelajaran yang menarik tadi ya. Karena materi yang ingin materi yang akan disampaikan kepada peserta didik ini agak sedikit banyak, jadi untuk sebagai seorang guru salah satunya yaitu menyiapkan media pembelajaran yang menarik sesuai dengan konten-konten yang akan diajarkan atau materi yang akan diajarkan tadi. Misalkan nih untuk materi yang akan disampaikan berupa materi pasar untuk materi kelas 10, maka guru dapat menerapkan konten berupa peserta didik bermain peran di kelas. Misalkan suruh dia membawa bawang untuk kelompok ini, bawa cabai untuk kelompok ini, nanti kita bermain peran, kamu perannya sebagai penjual, yang ini perannya sebagai pembeli. Maka kegiatan pembelajaran di kelas itu kan menjadi aktif ya, menyenangkan. Peserta didik dia berperan dalam kegiatan pembelajaran dan materi yang disampaikan juga tercapai. Baik Bu, jadi kalau proses pembelajarannya itu bagaimana cara Ibu menerapkannya di dalam kelas? Kalau prosesnya. Oke, seperti tadi proses pembelajarannya kita bikin yang menyenangkan. Nah, juga disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Yang saya sampaikan tadi, kita lihat dulu kebutuhan dan karakteristik peserta didiknya seperti apa. Yang kita ketahui kan di sekolah itu ada beberapa karakteristik ini. Anak ada dengan kemampuan yang low, high, middle, ada dengan gaya belajarnya. Kalau yang kita lihat karakteristik berdasarkan kemampuan low, high, middle ini, kita dapat melakukan yang namanya diskusi kelompok. Kita kelompokkanlah anak secara heterogen. Low, high, middle ini digabung dalam satu kelompok. Nanti yang dengan kemampuan high, mereka bisa menjadi tutor sebaya, membantu temannya dalam mempelajari materi yang mereka sulit untuk dipahaminya gitu. Baik Bu, untuk pertanyaan terakhir Bu, bagaimana cara Ibu mengevaluasi hasil belajar peserta didik tersebut dalam mata pelajaran ekonomi ini Bu? Oke. Nah, untuk evaluasi pembelajaran, biasanya pada akhir kegiatan pembelajaran saya melakukan yang namanya refleksi pembelajaran, di mana saya menanyakan kepada peserta didik, apakah materi yang disampaikan, misalkan pasar tadi nih, apakah materi terkait dengan pengertian pasar, jenis-jenis pasar sudah Anda pahami. Selain itu, saya juga menanyakan bagaimana perasaannya selama kegiatan pembelajaran. Apakah kegiatan pembelajaran ini menyenangkan, membosankan, dan lain sebagainya. Nah, salah satu evaluasi yang lain juga dilakukan yaitu ada beberapa asesmen ya yang dilakukan. Yang pertama itu asesmen yang kami lakukan yaitu asesmen diagnostik. Diagnostik ini dilakukan di awal kegiatan pembelajaran untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta didik terkait dengan materi yang akan diajarkan. Yang kedua yaitu asesmen formatif yang dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan pembelajaran, dapat berupa memberikan tugas ataupun LKPD kepada peserta didik. Dan yang terakhir yaitu sumatif, yaitu dilihat dari nilai-nilai ujian anak-anak, ujian ataupun PH anak. Baik Bu, itu saja pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Terima kasih atas waktunya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.